Sobat Sorot, sepanjang tahun 2025 dunia hiburan tanah air tak hanya dipenuhi gemerlap prestasi dan karya, namun juga diwarnai rentetan konflik, drama, hingga peristiwa hukum yang menyita perhatian publik. Dari rumah artis anggota DPR yang digeruduk massa, perseteruan panas antara selebriti, hingga penangkapan pesinetron terkait narkoba. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah konflik berkepanjangan Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Dari yang awalnya saling sindir hingga berujung laporan hukum. Di sisi lain, publik dikejutkan dengan tertangkapnya Ahmad Zhoni yang membawanya ke lapas Nusa Kambangan. Tak kalah panas, konflik Ayu Hairunisa dan Ashanty juga ramai diperbincangkan, memicu pro dan kontra di kalangan penggemar. Semua peristiwa ini menjadi catatan penting dalam kaleidoskop dunia artis, kisah tentang popularitas, kontroversi, dan harga yang harus dibayar dari sorotan kamera. Dan inilah kami rangkum beberapa peristiwa kontroversi dunia selebriti sepanjang tahun 2025. Agustus 2025, kita dikejutkan dengan aksi demo massa yang terjadi di mana-mana. Bahkan sampai ada korban jiwa dari pahlawan jalanan ojek online tewas dilindas mobil aparat yang mencoba mengamankan aksi demonstrasi. Aksi ini buntut dari kekecewaan warga terhadap perilaku anggota dewan. Masyarakat yang selama ini merasa tidak puas dengan kinerja para wakil rakyat di DPR melontarkan emosi tidak percaya hingga mengusulkan agar lembaga DPR dibubarkan saja. Selama ini aspirasi rakyat dianggap angin lalu, tidak pernah ditindaklanjuti. Belum lagi perilaku anggota dewan yang suka flexing dan kerap mempertontonkan aksi-aksi yang tidak terpuji, seperti joget-joget di saat sidang paripurna. Hal inilah yang menjadi puncak kekecewaan rakyat selama ini, sehingga mendesak agar gedung Bundar dibubarkan saja. Alih-alih meluruskan wacana itu, beberapa anggota dewan malah melontarkan kalimat yang menyulut amarah rakyat. Diawali dari pernyataan kontroversi Ahmad Syaroni yang bilang jika ingin bubarin DPR itu orang tolol, Nafa pun ikut mengomentari soal tunjangan rumah DPR melalui akun sosial medianya. Sementara Eko Patrio dan Uya Kuya menjadi sasaran amarah warga akibat mereka terlihat malah joget-joget saat rapat dengar pendapat yang membahas tunjangan dan fasilitas anggota dewan. Akibat dari pernyataan tersebut diterjemahkan berbeda oleh sebagian pihak. Di media sosial, potongan video beredar luas, narasi berkembang liar, emosi publik pun tersulut. Dalam hitungan jam, seruan aksi bermunculan di mana-mana. Kemarahan itu tak lagi berhenti di dunia maya. Massa pun beramai-ramai turun ke jalan. Mereka pun mendatangi rumah Uya Kuya, Nafa Urba, Eko Patrio, dan Ahmad Syaroni di lokasi berbeda. Pagar dijebol, kaca dipecahkan, perabotan dihancurkan. Tak hanya dirusak, isi rumah dilaporkan dijarah. Elektronik, perhiasan, hingga barang pribadi raib tak tersisa. Ketakutan menyelimuti keluarga. Anak-anak dievakuasi, petugas keamanan berjaga. Peristiwa ini sontak menggemparkan publik hingga membuat situasi menjadi mencekam gak kondusif. Sejak itu Ahmad Syaroni, Eko Patrio, Nafa Urba, dan Uya Kuya menghilang di telan bumi. Menanggapi situasi yang kian memanas, Badan Kehormatan DPR kemudian menggelar rapat. Pimpinan partai dan DPR akhirnya mengambil langkah tegas. Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, dan Ahmad Syaroni diberhentikan alias dinonaktifkan sementara sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil demi meredam ketegangan publik serta menjaga stabilitas politik. Namun bagi keempatnya, keputusan ini menjadi pukulan telak. Karir politik yang dibangun bertahun-tahun harus terhenti setidaknya untuk sementara waktu. Dalam pernyataan singkatnya, baik Nafa, Eko, Uya Kuya maupun Ahmad Syaroni akhirnya muncul satu persatu setelah sekian lama menghilang. Mereka menyampaikan permintaan maaf melalui sosial media masing-masing. Keempat orang ini mengaku terpukul tak pernah berniat untuk mengabaikan aspirasi rakyat. Mereka kompak mengaku menyesal
dan sadar akan ucapan mereka telah melukai hati rakyat. Pepatah mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Peristiwa ini menjadi catatan penting untuk para wakil rakyat agar lebih menjaga sikap dan perilaku mereka di hadapan publik. Sobat Sorot, sebuah ucapan yang bergulir tanpa kendali telah berujung pada kerusuhan, kehilangan, dan proses hukum yang panjang. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di tengah demokrasi, kata-kata memiliki daya ledak yang tak bisa dianggap remeh. Berikutnya yang tidak kalah menyita perhatian masyarakat menjelang penutup tahun adalah kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys dari ulasan skincare berujung 6 tahun penjara. Konflik antara artis kontroversial Nikita Mirzani dan dokter sekaligus pengusaha kecantikan Reza Gladys mencapai puncaknya pada tahun 2025 ketika Nikita harus menerima vonis penjara atas kasus hukum yang menjeratnya. Perseteruan ini bermula dari media sosial, namun berkembang menjadi perkara pidana dan perdata dengan nilai kerugian fantastis. Perseteruan bermula dari ulasan produk skincare milik Reza Gladys yang ramai dibicarakan di media sosial. Kasus ini dipicu oleh konten akun TikTok @dokterdetektif yang mengkritik produk Reza Gladys dianggap memiliki harga yang terlalu mahal serta mengandung sodium lauryl sulfate. Tak lama berselang, Nikita Mirzani turut mengunggah sejumlah video dan pernyataan melalui akun media sosial pribadinya. Unggahan tersebut dinilai oleh pihak Reza Gladys sebagai pencemaran nama baik, bahkan dianggap mengandung unsur ancaman terhadap reputasi produk dan kelangsungan bisnisnya. Merasa dirugikan, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup dugaan pengancaman, pemerasan, hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Reza, Nikita diduga meminta sejumlah uang dengan modus uang tutup mulut atau imbalan agar tidak lagi menyerang produk dan bisnisnya di media sosial. Dalam laporannya, Reza mengaku telah melakukan transfer dana secara bertahap karena merasa berada dalam tekanan dan ancaman. Total dana yang disebutkan dalam persidangan berkisar antara 4 miliar hingga 5 miliar rupiah. Kasus ini kemudian bergulir ke tahap penyidikan hingga persidangan. Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya pada 4 Maret 2025. Vonis tingkat pertama pada 28 Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara serta denda 1 miliar kepada Nikita Mirzani. Tidak puas dengan putusan hakim, Nikita pun mengutus tim hukumnya mengajukan banding. Di luar perkiraan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI justru memperberat hukuman Nikita menjadi 6 tahun penjara dari sebelumnya 4 tahun. Putusan ini kemudian disikapi tim hukum Nikita Mirzani dengan mengajukan kasasi. Sikap ini menandai babak penting dalam konflik panjang antara kedua belah pihak. Meski telah divonis dalam perkara pidana, konflik tidak berhenti di situ. Nikita Mirzani kemudian menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan balik terhadap Reza Gladys. Dalam gugatan tersebut, Nikita menuntut ganti rugi fantastis dengan nilai yang disebut berkisar antara 114 miliar hingga 244 miliar rupiah atas dugaan perbuatan melawan hukum. Upaya mediasi yang digelar pada November 2025 sempat dilakukan beberapa kali, namun berujung buntu lantaran perbedaan angka tuntutan ganti rugi yang dinilai terlalu jauh antara kedua belah pihak. Sidang kasus ini turut menyedot perhatian publik dan media. Sejumlah publik figur dari kedua belah pihak tampak hadir di persidangan. Salah satunya Krisdiana Baharudin, suami penyanyi Siti Badriah, yang terlihat memantau jalannya sidang. Selain itu, nama Dr. Oki Pratama juga sempat terseret dalam pusaran konflik. Ia disebut-sebut sebagai perantara komunikasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys pada tahap awal sebelum laporan polisi resmi dibuat. Kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys menjadi salah satu konflik hukum paling menyita perhatian di dunia hiburan Indonesia sepanjang 2025. Berawal dari ulasan skincare di media sosial, perseteruan ini berujung pada vonis penjara. Gugatan perdata bernilai ratusan miliar rupiah serta perdebatan panjang di ruang publik.
Hingga kini kasus tersebut masih menyisakan dampak besar, baik bagi karir, reputasi, maupun kehidupan pribadi para pihak yang terlibat. Sekarang kita bergeser kepada kasus yang tidak kalah panas nih Sobat Sorot. Antara Ashanty dengan mantan karyawannya Ayu Hairun Nurisa. Orang yang semula menjadi kepercayaan sebagai bendahara keuangan perusahaan, kini malah berbalik saling lapor ke kepolisian. Konflik hukum antara Ashanty dan Ayu Hairun Nurisa, mantan orang kepercayaannya, menjadi salah satu perseteruan paling mengejutkan di dunia hiburan sepanjang tahun 2025. Hubungan profesional yang semula dibangun atas dasar kepercayaan, kini berubah menjadi perang hukum terbuka yang syarat tudingan, laporan balik, dan nilai kerugian fantastis. Perseteruan ini bermula dari dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan Ashanty kepada pihak kepolisian. Ayu Hairun Nurisa dituding telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan bisnis milik Ashanty. Kerugian yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah disebut terjadi sejak tahun 2023 saat Ayu masih aktif bekerja dan dipercaya menangani urusan penting perusahaan. Tak hanya itu, Ayu juga dituduh memalsukan tanda tangan Anang Hermansyah demi melancarkan sejumlah transaksi keuangan. Kasus ini terus bergulir cepat. Ayu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tangerang Selatan pada Oktober 2025. Ayu resmi ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Hingga akhir Desember 2025, Ashanty dikabarkan bersikukuh melanjutkan proses hukum. Jalan damai yang sempat dijajaki para pihak tidak membuahkan hasil. Peluang damai pun sirna, lantaran perkara ini dinilai sudah terlalu jauh melangkah. Bagi Ashanty, pengembalian kerugian dan proses hukum menjadi harga yang harus ditegakkan. Namun konflik ini tidak berhenti di satu arah. Dari balik jeruji penjara, Ayu Hairun Nurisa melakukan perlawanan. Ia melayangkan laporan balik terhadap pihak Ashanty dengan tuduhan yang tak kalah mengejutkan. Ayu mengklaim telah diintimidasi hingga terjadi perampasan aset pribadi miliknya oleh pihak Ashanty, mulai dari ponsel, laptop, hingga dugaan akses ilegal ke rekening bank dan akun email miliknya. Tak hanya itu, pihak Ayu juga menyiapkan gugatan perdata senilai 100 miliar rupiah dengan dalih perbuatan melawan hukum. Drama hukum semakin memanas ketika Ayu sempat melaporkan Ashanty atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian lantaran dianggap tidak didukung bukti yang cukup kuat. Meski demikian, laporan ini sempat memicu spekulasi luas dan memperkeruh suasana konflik. Di tengah konflik yang belum reda, nama Ayu Hairun Nurisa juga disebut-sebut terseret dalam dugaan penipuan travel umroh. Kasus ini dikabarkan merugikan pihak lain, salah satunya Pak Tarno. Meski belum berkaitan langsung dengan perkara Ashanty, isu ini membuat sorotan publik terhadap Ayu semakin tajam. Di tengah badai konflik, Ashanty tidak berdiri sendiri. Ia mendapatkan dukungan penuh dari keluarga besar, termasuk dari Krisdayanti yang secara terbuka memberikan sokongan moral dan dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh Ashanty. Bagi Ashanty, dukungan keluarga menjadi kekuatan di tengah tekanan besar yang harus dihadapi. Konflik Ashanty dan Ayu Hairun Nurisa menjadi potret kelam hubungan profesional yang berubah menjadi pertarungan hukum tanpa kompromi. Dari kepercayaan muncul kecurigaan, dari kerjasama berubah menjadi saling lapor dan tuntut. Kini publik hanya bisa menunggu siapa yang akan terbukti benar dan siapa yang harus menanggung konsekuensi paling berat. Nah, ini juga peristiwa yang cukup miris terjadi di tahun 2025 nih Sobat Sorot. Publik dikejutkan dengan pengungkapan peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan Salemba. Nama Amar Zoni kembali terseret dalam pusaran barang haram. Dalam segmen akhir episode Kaleidoskop akhir tahun ini, kami merangkum perjalanan kelam Amar Zoni yang hingga 2025 tercatat 4 kali terjerat kasus narkoba. Sebuah kisah kejatuhan yang bukan hanya memukul karir, tapi juga menghancurkan kehidupan pribadinya. Tahun 2025 menjadi babak paling gelap dalam hidup Amar Zoni. Untuk keempat kalinya, ia kembali terseret kasus narkoba, namun kali ini dengan level yang jauh lebih serius. Penangkapan terbaru terjadi pada Oktober 2025 saat Amar masih berstatus sebagai warga binaan Rutan Salemba.
Alih-alih menjalani hukuman dengan baik, Amar justru diduga mengendalikan peredaran narkotika dari balik jeruji besi. Penggeledahan yang dilakukan petugas gabungan pada Januari 2025 mengungkap temuan mencengangkan. Di kamar tahanan Amar, aparat menemukan sabu seberat 17,61 gram serta ganja seberat 24,84 gram. Kasus ini mengubah status Amar dari sekedar pengguna menjadi terduga bagian dari jaringan peredaran narkoba. Karena dinilai sebagai residivis beresiko tinggi, Amar Zoni akhirnya dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah pada 16 Oktober 2025. Ia pun kini menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup, sebuah konsekuensi terberat sepanjang perjalanan kasusnya. Namun kejatuhan ini tak terjadi seketika. Kita mundur ke akhir tahun 2023, saat Amar Zoni baru saja menghirup udara bebas. Hanya 2 bulan setelah bebas, Amar kembali ditangkap untuk ketiga kalinya pada Desember 2023. Lokasinya di sebuah apartemen kawasan BSD Serpong. Dari tangan Amar, polisi menyita 4 paket sabu dan 1 paket ganja. Kasus ini menyeret kembali ke meja hijau. Pada Agustus 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Namun di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Kebebasan yang singkat berubah menjadi jeruji yang lebih panjang. Penangkapan ketiga seolah menegaskan satu pola. Amar Zoni sepertinya sulit lepas dari jerat narkoba. Pada Maret 2023, Amar lebih dulu ditangkap untuk kedua kalinya di kawasan Sentul, Bogor. Barang bukti saat itu adalah sabu seberat 1,04 gram. Pengadilan memvonis Amar 7 bulan penjara dan ia dinyatakan bebas murni pada Oktober 2023. Namun lagi-lagi kebebasan itu tak menjadi titik balik. Kisah ini bermula 8 tahun silam pada Juli 2017. Amar Zoni pertama kali tersandung kasus narkoba. Ia ditangkap di kediamannya di Depok dengan barang bukti ganja kering seberat 39,1 gram. Saat itu, Amar masih berada di puncak popularitas. Alih-alih di penjara, Amar menjalani rehabilitas selama 1 tahun di RSKO Cibubur. Publik kala itu berharap rehabilitas menjadi awal perubahan, namun harapan itu perlahan memudar. Rentetan kasus narkoba membuat karir Amar Zoni kian meredup. Tawaran sinetron berkurang, kontrak terputus, dan citra aktor idola perlahan menghilang. Dari layar kaca, nama Amar kini lebih sering muncul diberitakan kriminal. Sebuah ironi bagi aktor yang pernah digadang-gadang sebagai bintang masa depan. Tak hanya karir, kehidupan pribadi Amar Zoni pun ikut hancur. Masalah hukum yang terus berulang disebut menjadi salah satu pemicu retaknya rumah tangga dengan Irish Bella. Setelah melalui konflik panjang, Amar dan Irish Bella resmi bercerai pada tahun 2024. Kisah cinta yang dulu dipuja berakhir dalam kepedihan. Perceraian ini menjadi simbol runtuhnya kehidupan yang pernah dibangun Amar baik di depan kamera maupun di balik layar. 4 kali terjerat narkoba, 4 kali pula kesempatan untuk berubah seolah terlewatkan. Tahun 2025 menutup perjalanan Amar Zoni dengan status sebagai narapidana beresiko tinggi di Nusa Kambangan, serta ancaman hukuman seumur hidup. Sobat Sorot, kisah Amar Zoni menjadi pengingat pahit di akhir tahun. Bahwa ketenaran, cinta, dan karir gemilang bisa runtuh seketika ketika seseorang tak mampu keluar dari lingkaran gelap masa lalunya. Di penghujung 2025, publik hanya bisa bertanya, akankah masih ada kesempatan terakhir bagi Amar Zoni untuk menebus kesalahannya? Saya Abizar Rahman pamit, sampai jumpa dan jangan lupa saksikan Sorot setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam hanya di YouTube channel Star Pro Indonesia.